Halo, gimana kabarnya? Mudahan selalu sehat. Oke, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dengan Kinan yang mengambil peta kuno harta karun dan pil body tempering milik nona muda keluarga Fang. Berdasarkan apa yang Kinan dengar dari pembicaraan nona muda keluarga Fang dan penjaganya, mereka menemukan sebuah gua batu berdasarkan peta kuno itu. Tetapi gua itu sudah rusak dan sama sekali tidak ada harta karun. Di sini Kinan sekarang sudah baik-baik saja dan ia akan pergi ke gua batu itu. Mungkin saja dia akan menemukan sesuatu. Kinan pun langsung pergi menuju tempat yang digambarkan di dalam peta. Dengan cepat Kinan melompat secepat kilat melewati tebing-tebing yang sangat tinggi dan curam. Akhirnya pun Kinan sampai di tempat itu. Di depan Kinan terlihat ada gua yang tertutup batu. Sepertinya peta kuno ini benar-benar palsu, gumam Kinan. Kinan pun mulai berbalik dan ingin meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Kinan menyadari sesuatu, bahwa di sebuah batu ada telapak tangan yang sangat mencurigakan. Sebenarnya apa telapak tangan itu, gumam Kinan. Kinan pun menarik pedangnya dan menyentuh telapak tangan yang ada di batu itu menggunakan pedangnya. Kinan pun mengatakan, sebenarnya apa ini? Tidak ada yang terjadi pada telapak tangan ini. Sepertinya tidak ada yang spesial dengan tanda telapak tangan ini. Mungkin itu adalah bekas tanda telapak tangan yang ditinggalkan seseorang saat bertarung atau berlatih. Ternyata memang hal yang sangat sia-sia saat aku mendatangi tempat seperti ini, ucap Kinan. Namun tiba-tiba jiwa bela diri roh petarung suci milik Kinan keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Apa ini? Kenapa jiwa roh petarung suciku keluar sendiri? Ucap Kinan. Jiwa bela diri itu pun bereaksi dengan telapak tangan yang berada di batu itu. Telapak tangan yang ada di batu itu juga mengeluarkan energi yang sangat besar berwarna biru. Kinan pun mengatakan ternyata energi itu berasal dari batu itu ya. Sungguh sangat mengerikan. Kinan juga mengetahui kalau energi ini adalah energi dari seseorang yang memiliki ranah kultivasi ranking Martial King atau Emperor. Dijelaskan bahwa ranking ranah kultivasi Martial King adalah ranking di atas ranah Xiantian kekuatannya. Di sini Kinan menyadari sesuatu bahwa ternyata sepertinya harta karun yang dimaksud peta kuno ini adalah tanda telapak tangan itu. Hanya saja kultivasi nona muda dari keluarga Fang itu dan penjaganya sangat rendah, sehingga dia tidak bisa memahami dan menyadari tanda telapak tangan itu. Jika bukan karena jiwa bela diri roh petarung suci milikku, maka aku juga tidak akan bisa menyadarinya dan menemukan misteri dari tanda telapak tangan ini, gumam Kinan. Tanda telapak tangan ini ternyata juga mengandung niat dari seseorang yang mencapai ranah kultivasi Martial King. Dan seharusnya hal itu sangat bagus untuk membantu Kinan untuk berlatih. Di sini mata Kinan menatap tanda telapak tangan itu dan otaknya terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya yang kebanyakan menghayal cewek-cewek cantik. Tiba-tiba muncul telapak tangan besar dan terlihat Kinan berada di tengah-tengah sebuah telapak tangan besar itu. Telapak tangan besar itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang turun dari langit. Seolah-olah telapak tangan itu ingin menghancurkan tubuh Kinan berkeping-keping. Namun di sini jiwa bela diri roh petarung suci milik Kinan mulai menatap telapak tangan itu. Dan mata jiwa bela diri Kinan mengeluarkan kekuatan energi yang sangat besar dan menghantam telapak tangan itu.
dihancurkan oleh jiwa bela diri roh petarung suci milik Kinan dengan energi yang dikeluarkan pada matanya. Telapak tangan itu pun mulai berubah menjadi aliran pikiran dan masuk ke dalam otak Kinan. Di sini Kinan sangat tenang dan mencoba merasakan energi yang masuk ke dalam otaknya. Dengan penuh penghayatan, Kinan merasakan kalau ia mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari menyerap cahaya biru itu. Dan blar, Kinan pun membuka matanya dan mengeluarkan energi yang sangat kuat pada matanya. Energi itu pun menghantam batu yang ada di depan Kinan. Akibat dari hantaman energi yang dikeluarkan dari mata Kinan, membuat batu itu menjadi retak sangat besar. Di sini Kinan bergumam, ternyata kehendak ranah martial king sangatlah mengerikan. Aku hanya merasakan sedikit energinya, namun mendapatkan peningkatan yang sangat luar biasa. Jika aku bisa sepenuhnya memahami kehendak martial king ini, maka aku tidak tahu kalau kekuatannya sedahsyat apa. Sayang sekali kalau kultivasiku masih terlalu rendah untuk memahami semua kehendak martial king ini, gumam Kinan. Tampaknya teknik seni bela diri Thunder Knifeku juga meningkat sangat drastis. Sekarang mari kita lihat sehebat apa sekarang teknik pedang Thunder Knifeku ini, ucap Kinan. Kinan pun mengumpulkan energi di pedangnya dan melepaskan serangan pedangnya kepada batu yang ada di depannya. Di situ terlihat batu itu terbelah sangat besar dan dalam. Kinan merasa kalau pedang yang digunakannya saat menyerang terasa terhubung dengan jiwanya. Dia berpikir kalau Kinan sekarang sudah memasuki niat pedang integrasi manusia pedang, hingga kekuatannya sangat dahsyat seperti itu. Dan bahkan Kinan berpikir kalau serangan pedang Kinan itu bahkan kultivasi tingkat 5 body tempering akan kesulitan untuk menghadapinya. Di sini Kinan sudah mendapatkan banyak pengalaman berharga di Gunung Lohu ini. Kali ini dia berniat untuk kembali ke rumahnya. Dia berpikir kalau waktunya juga hampir habis. Pasti ayahnya juga sudah mengumpulkan 500 pil body tempering untuk Kinan. Kinan pun bergegas kembali ke rumahnya. Singkat cerita, Kinan pun sampai di kediaman keluarga Kin. Di sini Kinan sangat bersantai sekali, menikmati perjalanannya kembali ke rumahnya. Namun di sini banyak orang yang membicarakan tentang Kinan. Namun Kinan tidak memperdulikan orang-orang itu. Di sini Kinan berpikir kalau melihat dari pandangan para mata orang-orang itu, sepertinya ayah Kinan sudah berhasil mengumpulkan 500 pil body tempering untuknya. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan seseorang yang menghadangnya. Ternyata orang yang menghadang Kinan adalah Tisan. Dia adalah penjaga terdekat ayah Kinan, yaitu Qin Tian. Di antara keluarga Qin, keberadaannya adalah yang kedua setelah Qin Tian. Dia juga adalah orang kepercayaan dari ayah Kinan. Di sini Tisan memberikan pil body tempering yang sudah dikumpulkan oleh ayahnya Kinan dan diberikan kepada Kinan. Kinan sangat berterima kasih kepada paman Tisan. Saat kotak itu dibuka, terlihat banyak sekali pil body tempering di dalam kotak itu. Di sini Kinan bertanya bagaimana kabar ayahnya kepada paman Tisan. Paman Tisan pun menjawab bahwa ayah Kinan sedang menghadiri pertemuan keluarga. Paman Tisan juga mengatakan kalau Kinan adalah seorang sampah, tapi kenapa Kinan meminta pil body tempering sebanyak itu? Hingga membuat ayah Kinan akan dilengsarkan atau dipecat dari jabatan menjadi seorang patriark. Kinan yang mendengar perkataan paman Tisan, dia pun sangat terkejut. Kinan pun menanyakan siapa orang yang berusaha ingin melengsarkan jabatan ayahnya. Ternyata yang ingin menjatuhkan dan mengambil alih jabatan ayah Kinan adalah Qin Teba, ayah dari Cangkong.
Kinan pun sangat marah saat mendengar bahwa Kin Cangkong dan ayahnya lah yang akan melakukan itu pada ayahnya. Dan blar, Kinan pun mengeluarkan ranah kultivasinya yang membuat Paman Tisan sangat terkejut dibuatnya. Anak ini sudah berada di lapisan keempat dari ranah body tempering. Tidak bisa dipercaya, ucap Paman Tisan. Kinan pun dengan ekspresi marah mengatakan, beraninya kau Cangkong dan ayahmu untuk melengsarkan kedudukan ayahku. Maka akan kuberi pelajaran kau, ucap Kinan. Cerita pun berpindah di ruang aula pertemuan keluarga Kin. Terlihat sudah banyak orang yang berada di tempat itu. Di sini Kin Cangkong bertanya kepada ayah Kinan yang seorang patriark, bahwa Cangkong sebagai jenius di keluarga Kin ini hanya mendapatkan 10 pil body tempering per bulan dari bantuan keluarga. Namun kenapa Kinan bisa mendapatkan begitu banyak 500 pil body tempering? Apakah hanya karena Kinan adalah anak seorang patriark, dia bisa mendapatkan pil sebanyak itu, ucap Cangkong. Di sini dijelaskan kalau Cangkong sekarang sudah mencapai ranah body tempering tingkat 3. Dan dia memiliki jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Dia berhasil menerobos ke ranah body tempering tingkat 3 karena dia memiliki sumber daya kultivasi yang sangat banyak dari ayahnya. Di sini patriark sekaligus ayah Kinan menjawab bahwa hal itu memang benar, karena Kinan adalah putraku. Meskipun aku memberikan 500 pil body tempering, tapi aku juga sudah menyerahkan bayaran dari menjadi seorang patriark. Sumber daya kultivasiku juga aku serahkan sebagai gantinya. Jika kita benar-benar menghitungnya, bukankah itu sama sekali tidak merugikan keluarga kita ini, ucap patriark. Namun ayah Cangkong di sini berkata, keluarga Kin memang tidak rugi, namun keluarga Kinku memiliki banyak pil body tempering setiap tahunnya. Tapi sekarang kau memberikan 500 pil body tempering kepada pemuda seorang sampah seperti Kenan. Bukankah itu hanya hal yang sia-sia saja? Lebih baik kau berikan saja kepada anakku yang seorang jenius. Sebagai patriark, kau tidak memberikan sumber daya kepada seorang jenius, malah memberikannya kepada sampah. Apa sekarang kau layak menjadi seorang patriark, ucap ayah Cangkong. Namun tiba-tiba ayah Kinan berkata, kau ingin melengsarkanku dari jabatanku. Hanya karena hal itu kau ingin menurunkan jabatanku. Dan blar, ayah Kinan pun mengeluarkan kultivasinya yang berada di ranah Xian Tian. Sekarang aku ingin lihat siapa yang berani mengatakan hal itu lagi padaku. Aku adalah satu-satunya orang yang dapat mencapai ranah kultivasi Xian Tian di keluarga Qin ini. Cuma hanya kau saja yang ingin menurunkanku, maka itu tidak layak, ucap ayah Kinan. Di sini ayah Cangkong mengatakan, sebenarnya beberapa hari yang lalu Cangkong disukai oleh sekte Xuanling. Dia akan menjadi murid sekte Xuanling. Selain itu, 5 hari lagi sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui dan melakukan seleksi kepada pemuda berbakat keluarga Qin untuk menjadi murid dari sekte Xuanling. Di sini ayah Kinan sangat terkejut mendengar sekte Xuanling. Dijelaskan bahwa sekte Xuanling adalah salah satu 4 sekte besar di kerajaan Luhe. Kekuatannya adalah yang tertinggi di kerajaan Luhe. Sekte Xuanling adalah sekte akademi seni bela diri yang sangat diidam-idamkan oleh para pemuda berbakat, dan selama pemuda itu dapat masuk ke akademi sekte Xuanling, maka statusnya akan melesat naik juga. Di dalam sejarah, keluarga Qin tidak ada yang pernah bisa menjadi murid dari sekte Xuanling. Di sini tiba-tiba Cangkong berkata yang mengatakan, oleh karena itulah dia mengusulkan untuk menurunkan jabatan dari ayah Kinan. Di sini para tetua juga mendukung ucapan dari Cangkong karena itu masuk akal.
Semua orang yang berada di situ juga ikut beramai-ramai mendukung kalau Ayah Kinan diturunkan jabatannya. Ayah Kinan pun berkata, jadi begitu ya. Ayah Kinan sudah berpikir untuk menyetujuinya. Namun tiba-tiba, blar, pintu yang menutup aula itu dihancurkan oleh seseorang. Dan seseorang itu ternyata adalah Kinan. Kinan mengatakan, kalian ingin melengsarkan jabatan ayahku ya? Hal itu tak akan kubiarkan, ucapnya. Ayah Cangkong pun berkata, Kinan, beraninya kau merusak pintu aula ini. Apa kau ingin memberontak? Kau hanyalah seorang sampah, jadi jangan macam-macam. Di sini Ayah Kinan bertanya kepada Kinan kenapa Kinan berada di tempat ini. Karena tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya didatangi oleh Kinan. Di sini Kinan tetap mengatakan dan bertanya, sebenarnya siapa orang yang ingin melengsarkan jabatan ayahnya? Cangkong yang mendengar perkataan Kinan sangat marah. Kurang ajar, kau pikir kau siapa beraninya berkata seperti itu? Kau hanyalah sampah, malah kau datang ke sini ingin cari mati ya? Di sini Ayah Cangkong mengatakan kepada Ayah Kinan bahwa jika Kinan tidak segera keluar dari tempat ini, maka jangan salahkan mereka kalau Kinan menjadi babak belur. Di sini banyak orang yang meneriaki Kinan karena seorang sampah berani datang di tempat yang seperti ini. Di sini Ayah Kinan pun menyuruh Kinan untuk kembali ke rumah. Ini adalah tempat pertemuan rapat keluarga. Namun di sini Kinan mengatakan kalau ayah tidak usah khawatir, dia pasti akan baik-baik saja. Di sini Cangkong sangat meremehkan Kinan dan mengatakan kalau Kinan juga tidak akan semudah itu pergi dari tempat ini, karena sudah berani menentang dan menghancurkan pintu ruangan aula ini. Cangkong pun dengan cepat mengumpulkan energi di tinjuannya dan langsung menyerang Kinan. Di sini Ayah Kinan ingin menghentikannya, namun Ayah Cangkong menahannya dengan mengatakan, anakmu bersikap arogan. Jika kau bertindak, maka kau tidak menghormati semua orang yang ada di sini. Dan itu akan mempermalukan dirimu sendiri yang seorang patriark. Namun Kinan kembali mengatakan kepada ayahnya kalau masalah ini bisa ditanganinya sendiri. Mari kita lihat bagaimana kekuatan seekor lalat yang bermulut besar ini, ucap Kinan dengan mengumpulkan energi di tangannya. Blar, dua tinjuan pun saling berbenturan. Namun Cangkong di sini terpental sangat jauh karena kekuatannya yang kalah dengan Kinan. Di sini semua orang yang melihat itu sangat terkejut, dikarenakan mereka mengetahui kalau kultivasi Kinan sudah mencapai ranah body tempering tingkat 4. Cangkong pun berkata bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menerobos secepat itu? Bahkan aku yang memiliki jiwa bela diri tingkat 5 Huang masih berada di ranah body tempering tingkat 3. Tapi kau hanya sampah, bisa menerobos cepat itu. Kinan pun berkata, sekarang siapa sampah yang sebenarnya? Aku atau kau, ucapnya. Ayah Kinan yang melihat kekuatan Kinan sangat terkejut. Kinan, kultivasimu benar-benar sangat meningkat. Di sini Kinan mengatakan kepada ayahnya bahwa beberapa hari yang lalu dia mengalami sesuatu yang aneh saat berlatih di Gunung Longhu, sehingga menjadi seperti ini dan kekuatannya melonjak naik, ucap Kinan. Padahal perkataan Kinan hanyalah sandiwara untuk menutupi kecurigaan mereka kalau Kinan memiliki jiwa bela diri yang sangat luar biasa. Ayah Kinan pun tertawa dan mengatakan, itulah anakku, bagus, itu sangat hebat. Sekarang siapa yang berani menganggap anakku seorang sampah, ucap Ayah Kinan. Semua orang pun terdiam saat mendengar perkataan dari Ayah Kinan yang seorang patriark. Di sini Cangkong sangat marah dan tidak menduga bahwa sampah seperti Kinan mendapat sebuah keberuntungan dan bisa menerobos ke tingkat 4 body tempering.
kau tetaplah sampah dan hanya beruntung bisa mengalahkanku, ucap Cangkong. Kinan pun berkata, kau marah ya, jadi kau masih tetap tidak setuju. Cangkong pun menjawab, aku tadi cuma ceroboh sehingga bisa terkena seranganmu. Namun akan kuperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya, ucap Cangkong, dengan mengeluarkan jiwa bela diri harimau tingkat 5 Huang. Kinan, karena kau cari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu, ucap Cangkong. Di sini Cangkong juga ingin bertaruh. Kalau Cangkong bisa mengalahkan Kinan, maka ayah Kinan akan turun dari jabatannya menjadi seorang patriark. Kinan pun berkata, baiklah, kalau itu keinginanmu, maka aku akan bertarung denganmu. Aku akan menginjak-injak lalat sepertimu yang tidak tahu diri, ucap Kinan. Namun di sini ayah Kinan memperingati Kinan bahwa Cangkong memiliki jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Jika melawan, Kinan pasti akan kalah. Sebaiknya tidak usah bertarung, ucap ayah Kinan. Namun di sini Cangkong sangat meremehkan Kinan dan mengatakan kalau sebaiknya Kinan mematuhi ucapan dari ayahnya jika tidak ingin terluka parah. Namun tiba-tiba Kinan dengan cepat berada di belakang Cangkong dan berkata, begitu ya, makan nih telapak tangan penepuk lalat. Dan blar, Cangkong pun terkena serangan Kinan dan langsung terpental jauh. Namun Cangkong masih bisa bertahan dan berkata, beraninya kau menyerangku, Kinan? Cangkong pun menyerang dengan jiwa bela dirinya yang digabungkan dengan teknik seni bela diri tingkat lanjut. Dan harimau itu pun mulai menerkam Kinan dengan sangat ganas. Di sini ada orang yang terkejut karena Cangkong menggunakan teknik seni bela diri White Tiger Hunter, yaitu adalah teknik seni bela diri yang sangat sulit dipelajari. Dan saat teknik seni bela diri itu berhasil dilatih, maka kekuatan jiwa bela diri akan meningkat. Di sini salah satu tetua mengatakan kalau seni bela diri itu sepertinya dirancang dibuat khusus untuk Cangkong. Hanya dalam setengah bulan dia bisa menguasainya dan martialnya juga berada di tingkat 5 Huang. Itu bukanlah hal yang sepele. Ternyata sampah Kinan kali ini benar-benar terkena nasib yang sangat sial, ucap tetua itu. Di sini ayah Kinan memperingati Kinan kembali karena seni bela diri itu sangatlah kuat. Ayah Cangkong pun berkata kalau orang tua lebih baik melihat pertunjukannya saja dan tidak perlu ikut campur. Ayah Kinan yang mendengar perkataan ayah Cangkong sangat kesal. Namun di sini Kinan memusatkan pikirannya meskipun masih banyak orang yang meremehkan dan mengejeknya. Saat serangan Cangkong itu sudah mendekat, Kinan pun mengambil pedangnya dan mengumpulkan energi yang bersiap untuk menyerang. Blar! Serangan itu pun dilepaskan oleh Kinan dan menghantam tubuh Cangkong dengan sangat keras hingga membuat Cangkong terlempar sangat jauh ke belakang. Semua orang yang melihat serangan Kinan sangat terkejut, apalagi para tetua. Apa? Ini kan adalah niat pedang ranah penyatuan manusia pedang yang legendaris. Bahkan Kinan memahami niat pedang yang sangat mengerikan itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kekuatan ini sungguh sangat dahsyat, ucap salah satu tetua itu yang sangat terkejut. Di sini ayah Kinan tertawa lepas. Hahaha, itulah putraku yang kalian anggap sampah. Dia mempertajam kemampuan berpedangnya hingga mencapai niat pedang legendaris seperti itu. Meskipun itu masih belum sepenuhnya mencapai penyatuan manusia pedang yang sebenarnya, tapi itu sudah berada di depan gerbangnya. Bagus Kinan, jadi siapa lagi yang berani mengatakan kalau anakku adalah seorang sampah, ucap ayah Kinan. Semua orang pun hanya terdiam tak berdaya termasuk ayah Cangkong. Di sini Cangkong dengan ekspresi malu dan bercampur amarah
Dia meminta agar ayahnya membawanya pergi dari tempat ini. Di sini Kinan pun berkata, sekarang siapa yang tidak setuju jika ayahnya memberikan pil 500 body tempering kepada Kinan? Namun di sini orang-orang yang ada di ruangan itu malah berbalik memuji Kinan dengan mengatakan, menurutku memberikan 500 pil body tempering itu masih kurang. Kita harus menambahnya. Patriark, saya mengusulkan untuk memberikan 500 pil body tempering lainnya kepada Tuan Muda Kinan. Hade, dasar kumpulan sekelompok pecundang, ucap salah satu tetua yang ada di tempat itu. Di sini ayah Kinan mengajak Kinan pergi dari tempat itu. Namun di sini Kinan mengatakan kepada ayahnya, kalau dia masih punya urusan sesuatu yang ingin dikatakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Kalian semua adalah diaken dari keluarga Qin. Dengan kata lain, kalian adalah para tetuaku. Tapi setelah kejadian hari ini, di mataku kalian bukan lagi seorang tetua. Di mataku kalian semua adalah sekelompok rumput liar yang cenderung memandang dan hanya mengikuti sisi mana yang lebih kuat. Kali ini kalian semua berusaha melengsarkan jabatan ayahku hanya karena 500 pil body tempering. Kalian lupa bahwa ayahkulah yang sudah mengembangkan keluarga Qin sampai seperti ini. Itu semua karena ayahku. Meskipun ayahku tidak mendapat pujian, dia selalu berusaha keras menghadapi kesulitan itu meskipun beban itu sangat berat. Apa salahnya jika dia memberikan 500 pil body tempering kepada putranya? Selain itu, dia juga memberikan sumber kultivasinya sebagai gantinya. Perilaku kalian sungguh sangat mengecewakan. Di mata kalian, pencapaian ayahku memang tidak terlihat. Tetapi kalian hanya melihat kalau Qin Cangkong menjadi murid sekte Xuanling. Biar ku beritahu, aku takkan membiarkan Qin Cangkong dengan sangat mudah menjadi murid sekte Xuanling. Meskipun aku tahu kalau Qin Teba, ayah Cangkong tidak akan menyerah untuk mengincar posisi jabatan ayahku. Namun aku ingin memberikan kalian saran bahwa jika kalian sudah memilih, maka jangan menyesalinya, ucap Kinan. Cerita pun berpindah di lapangan berlatih keluarga Qin. Di sini terlihat seseorang laki-laki yang baru datang di lapangan itu. Laki-laki itu bernama Qin Hai. Dia adalah murid jenius nomor 2 keluarga Qin setelah Qin Cangkong. Dan dia membangkitkan jiwa bela diri tingkat 4 Huang. Dia mengatakan kepada pemuda yang ada di situ, apakah kalian tahu apa yang sedang terjadi di keluarga Qin ini? Dalam pertemuan keluarga Qin, saudara Qin Cangkong dan ayahnya akan menurunkan jabatan ayah Kinan dari posisinya sebagai patriark. Sampah Kinan itu pasti sudah berakhir, ucapnya. Salah satu orang di situ mengatakan, apa? Qin Cangkong berusaha menurunkan jabatan patriark? Meskipun dia jenius nomor 1 di keluarga Qin, bukankah itu terlalu gila? Kita kan semua tahu kalau Qin Tian, ayah Kinan, adalah master nomor 1 di keluarga Qin ini. Qin Hai pun mengatakan kalau posisi Qin Tian tidak bisa dipertahankan karena saudara Qin Cangkong telah menjadi murid sekte Xuanling. 5 hari lagi tetua dari sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui dan secara resmi menjadikan saudara Qin Cangkong sebagai murid. Semua orang yang mendengar sekte Xuanling sangat terkejut. Ternyata saudara Qin Cangkong bisa memenangkan hati sekte Xuanling dan menjadi murid dari sekte Xuanling. Itulah jenius nomor 1 keluarga Qin kita. Kalau
Kalau masalah itu sih pantas kalau ayah Kinan diturunkan dari jabatannya, ucap mereka. Di sini Qin Hai bergumam, saat Qin Tian kehilangan jabatan sebagai patriark, sampah Kinan itu pasti akan merasa sangat sial dan akan tersiksa. Namun tiba-tiba ada seseorang yang terburu-buru dan mengatakan, ini buruk, sebuah peristiwa besar telah terjadi. Kalau Kinan telah menerobos ke aula pertemuan keluarga, dan dia berhasil menerobos kultivasi tingkat 4 karena beruntung saat berlatih di Gunung Longhu. Kinan juga dengan satu gerakan berhasil mengalahkan Cangkong, padahal Cangkong sudah menggunakan jiwa bela dirinya. Semua orang yang mendengar itu sangat terkejut dan tidak percaya. Cerita pun berpindah di halaman rumah Qin Cangkong. Di sini Qin Cangkong sangat kesal dan dia ingin menghabisi Kinan, karena Kinan sudah berani memukulinya hingga babak belur dan menanggung rasa malu akibat kejadian itu. Di sini ayah Cangkong menenangkan Cangkong dengan mengatakan, tenanglah, 5 hari lagi tetua Baiheng dari Sekte Xuanling akan datang di keluarga Qin ini. Pada saat itulah Baiheng akan menerimamu menjadi murid Sekte Xuanling, dan kita bisa balas dendam untuk hal ini. Kita tidak akan membiarkan Kinan dan Qin Tian memiliki hari yang cerah lagi. Di sini Qin Cangkong berkata, awas kau Kinan, 5 hari lagi kau akan kuhabisi. Cerita pun berpindah di tempat ruang rahasia keluarga Fang. Terlihat ada seorang laki-laki yaitu patriark keluarga Fang yang bernama Fang Li. Dia adalah ayah dari Fang Rulong dan Fang Su. Dia mengatakan kepada anaknya, berapa lama lagi Baiheng akan datang di kota Lingshui? Anaknya pun yang bernama Fang Rulong mengatakan kalau Baiheng akan sampai pada 5 hari lagi. Ternyata keluarga Fang merencanakan sesuatu pada hari seleksi pemilihan murid Sekte Xuanling. Patriark itu mengatakan, bagus, aku ingin melihat cara apalagi yang dia miliki keluarga Qin itu untuk bertahan hidup. Fang Rulong pun mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku merasa tidak ada gunanya membuat rencana ini. Memangnya kenapa dengan keluarga Qin? Jenius keluarga Qin yaitu Qin Cangkong tidak ada apa-apanya